Beberapa waktu yang lalu ada video kakak beradik yang menyusuri Sungai Citarum dengan menggunakan perahu kecil atau kano yang dibuat dari botol plastik limbah atau limbah botol plastik ya. Nah ini viral karena kemudian bukan saja komentar datang dari Indonesia tapi dari berbagai negara. Tentu banyak yang belum tahu bagaimana akhir cerita mereka dan motif apa yang membuat mereka waktu itu menyusuri Sungai Citarum. Dan tentu saja tantangan terberat yang mereka hadapi ketika mereka melakukannya selama 2 minggu. Langsung aja kita panggil Gary Bencegip. Gary, apa kabar? Ya, silakan. Selamat dahar, sampun dahar. Sampun dahar. Sampun Ya, dahar. nggih, ya. Gary, apa kabar? Mantap, becek-becek, bagus. Becek-becek, mantap, bagus. Oke, Gary, mana adikmu? Sam, mana Sam? Dia akan jealous ketika dia mau ke sini tapi masih belajar di kuliah. Jadi biarkan dia belajar, Ya. Gary aja di sini ya. Gary di show. Saya akan di TV. Oke, Gary, kalau Anda berasal dari mana? Saya berasal dari Prancis tetapi hatiku di Indonesia. Hari ini saya punya 3 ibu. Ada Ibu Citarum, Tehani yang ada. Ya. Ibu Indonesia, Ibu Fifi, saya. Dan ibu saya dari Prancis. Ibu kami. 3 ibu. Oke, umur berapa sekarang? Sekarang umur 24. Sudah bekerja atau masih? Sekarang ya kerja full time tentang Make a Change World. Itu yayasan media company saya. Make a Change World. Bikin perubahan dunia. Oke. Itu transaksinya. Itu sekarang full time di situ? Full time ya. Dan Nanti- saya cari-cari sampah di mana di dunia. Keliling dunia untuk cari sampah? sampah. Tidak punya rumah, Iki tetapi wong gendeng iki. Nih, bawa sampah ini. gratis. Gratis. Dengar-dengar Gary tinggal di Indonesia waktu masih kecil dulu juga ya? Masih kecil. Waktu Umur umurnya 9, saya datang ke Indonesia dengan Ikut orang tua? keluarga. Punya adik satu yang nama Sam, Sam tadi. dan kakak satu yang nama Kelly. Oke, jadi 3 anak kecil ini ikut orang tua. Ya, Terus pertama kali tinggal di mana? di Paris. Bukan, waktu di Bahasanya jelek. Andi, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Iya. Oke. Nggak ada yang salah sebenarnya. Oke. Yang salah pertanyaannya. Waktu di Indonesia pertama kali tinggal di mana? Di Bali. Di Bali. Ya. Langsung di Orang Bali. tua masih tinggal di Bali sekarang. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu cerita tentang Gary dan Sam waktu itu, maka ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Berlari di pantai sambil mengumpulkan sampah. Itulah yang dilakukan oleh Gary Bencegip, warga negara asal Prancis yang tinggal di Bali sejak 15 tahun yang lalu. Bagi Gary, sampah merupakan masalah yang serius dan harus mendapat perhatian khusus. Gary menginisiasi gerakan Make a Change World yang menyoroti isu pencemaran lingkungan. Di tahun 2017, Gary bersama sang adik, Sam Bencegip, sempat viral dengan video menyusuri Sungai Citarum dengan menggunakan perahu yang terbuat dari botol plastik bekas. Sungai Citarum dipilih karena merupakan sungai terkotor di dunia. Melalui Make a Change World, Gary membagikan video-video mengenai kampanye kebersihan lingkungan di berbagai sosial media. Saya anak Pulau Serangan dan sampah selalu datang
di perairan atau pantai kita. Saya juga melihat, ada foreign people come here mau bantu kita untuk menyadarkan masyarakat dan pemerintah sekitar. Banyak orang asing, tapi Gary really pertama yang saya kenal lebih aktif. Gary pernah syuting saya waktu 17 Agustus, Bapak Lurah Serangan dan Bendesa Serangan dan SD. Saya ajak jalan-jalan sambil sebareng mungut sampah plastik di sekitaran Jalan Serangan. Dengan menyebarkan video-video melalui media sosial, Gary berharap bisa mengedukasi masyarakat Indonesia serta memotivasi masyarakat untuk berpikir lebih efisien dalam mengelola sampah. Apa yang dilakukan Gary Benchegib ini merupakan bukti kecintaannya kepada bumi Indonesia. Gary, sebagian penonton di studio maupun di rumah mungkin belum mendengar dengan lengkap cerita tentang Gary dan Sam yang menyusuri Sungai Citarum ya. Boleh tahu dulu kenapa sampai Gary dan Sam melakukannya? Kenapa waktu itu? Ya, kita kalau ketika umurnya 14, saya surfing di dalam laut dekat rumah saya dan melihat banyak sampah untuk semuanya paddle, ada tas kresek, sedotan plastik dan kami bilang, apa yang anak Bali yang bule bisa bikin untuk peduli dengan Bali. So kita melakukan aktivitas setiap minggu untuk membersihkan pantai dan setiap minggu kalau membersihkan pantai ada lebih dan lebih sampah yang datang. Jadi banyak sekali ya. Dan kita dulu tanya dari mana sampahnya datang. 80% polusi plastik di laut datang dari sungai. Itu menginspirasi untuk kami dan kami harus pikir ide goblok untuk Tunggu, ini ide goblok. Ide Kenapa dibilang ide goblok ini? untuk mau naik sungai yang terkotor di dunia. Terus kenapa Citarum? Citarum itu kalau pakai Google Iya. dan mau search the most polluted river atau the terkotor sungai di dunia, Iya. Citarum. Dan saya sudah lihat banyak gambar dari sungai ini, tapi mungkin belum tahu lokasinya. Lokasi dari dekat Bandung sampai Karawang, Bekasi dan Jawa Laut. So kita bikin ide dan kenapa tidak bikin sampah dari perahu dari sampah. Iya. Jangan sampah dari perahu. Iya. Perahu dari sampah. Oke, nggak apa-apa terbalik-balik, yang penting orang-orang ngerti. Ada 300 botol. 3 masing-masing? Ya, di satu perahu. Ada bambu struktur dan jaring dari nelayan. Juga semuanya bahan kita membuat itu dari daur ulang. Oke, jadi itu bisa untuk mengangkut satu orang itu ya? Satu orang saja. Bikin Jangan 2 orang. Ya, Nanti tenggelam. jatuh. Gitu ya. Saya nggak akan ikut, percayalah. Dia takut saya ikutan nanti. Nah, itu dari mana ke mana itu ya? Itu dari Majalaya, Majalaya. yang kawasan industri dekat Bandung, sampai Saguling. Dan itu ada banyak titik yang lain. Harus berhenti. Ya, yang harus berhenti. Dan juga dari Karawang sampai Pantai Bahagia di Jawa Laut Jawa. Pantai Bahagia. Ketika habis. Itu, tunggu dulu, berapa lama? 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Selama 2 minggu itu tidurnya di mana? Ada titik di Saguling. Berhenti. Guide-nya namanya Pak Indra. Dia punya yayasan di sana yang kita bisa tidur. Saya dengar bukan cuma lihat selama perjalanan itu menyusuri Sungai Citarum sampai ke Laut Jawa, bukan cuma sampah plastik, tapi ada juga sampah-sampah lain. Apa itu? Sampah yang bisa lebih kelihatan itu sampah plastik, tetapi bau banget. Seperti kalau ada orang yang kentut, itu mungkin dah
mungkin 1000 kali bau. Bau banget. Mungkin Andi jangan pergi ke sana. Nggak mau. Saya memang nggak mau. Tetapi Tapi bau sekali itu itunya kondisi buruk dan kotor. Ada banyak beberapa kawasan industri yang buang semuanya limbah. air limbah dari industri tekstil. Terus ada toxic. bangkai kucing. Ya, dan because of that ada beberapa orang juga membuang ketika seperti tempat sampah TPA. Mereka buang aja di Ya, dan ada sungai. bakar juga. Oke, tapi itu yang Gary lihat ya selama perjalanan itu ya. Ya. Jadi tujuan dari perjalanan itu atau ekspedisi Citarum itu untuk apa sebenarnya? Untuk orang bisa bangun dan kesadaran untuk Ya. tahu masalah ini. Dan juga Citarum itu seperti Gajah Putih di Indonesia. Tidak ada orang yang bicara tentang masalah di sana. Pemerintah tidak lihat masalah di sana, so kita harus bikin cerita untuk Menarik perhatian orang ya. berita masalah ini di seluruh dunia. Dan itu memang jadi pemberitaan ya. Ya, ketika kita habiskan videonya, rilis di Facebook dan WA, Iya. dan viral banget, dan respons dari pemerintah itu sangat bagus. 2 minggu setelah kita habiskan ekspedisi, Iya. Kementerian Lingkungan Hidup dia akan mau ketemu kami untuk membuat video plan darurat untuk membersihkan Sungai Citarum. Dan dengan semuanya taman dari Bandung dan Jakarta, ada beberapa yayasan yang juga ikut, Clean Action Bandung, Greeneration Foundation, dan dia setiap minggu kumpul dengan Kemenko Maritim, dan 4 bulan setelah ekspedisinya, Bapak Jokowi bilang, ayo harus membersihkan Sungai Citarum dan membuat Sungai Citarum sungai yang terbersih di dunia. Oke, tapi tunggu dulu. Ini kan maaf ya, Gary Sam kan anaknya orang bule ya, Ya. yang selalu takut kalau ada kotoran, ada bau gitu ya. Terus bagaimana reaksi orang tua waktu Gary minta izin untuk menyusuri Sungai Citarum yang bau dan penuh dengan kuman-kuman itu? Bagaimana reaksi orang tua? Orang tua sangat takut dengan kita pergi sendiri di sungainya. Kalau kami punya passion, harus tidak bisa berhenti kami. Oh, jadi orang tua tidak bisa melarang ya? Tidak, kalau mau membersihkan sampah, ayo. Adik saya jatuh di sungai. Ke sungai yang kotor sekali itu? Ya, dan saya, saya takut banget. Seperti itu. Oke. Sampai jeplung gitu? Plung.